Guys, balik lagi bareng gua Michael, raja terakhir dari Isekai. Kemarin itu gue sempat polling guys, karena jujur aja gue lagi ada di sebuah persimpangan yang bingung. Gue harus naikin drama A atau drama B. Drama A adalah Imoyolo, drama B adalah Bumen versus LWS. Jadi gue bingung karena menurut gue dua-duanya dramanya sama-sama gede, sama-sama urusan duit. Dan ya karena gue bingung akhirnya gue bikin polling dan ternyata polling gue menang di 100% LWS bahas Bumen. Oke? Jadi sebelum gue mulai jangan lupa pojok kanan bawah ada link buat Saweria. Jadi buat teman-teman yang mau nraktir gue kopi silakan scan di situ. Terus buat yang punya masukan, punya pertanyaan silakan bisa di PM, bisa di WA, bisa di semua sosial media gua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Sebentar lagi kita akan langsung masuk ke topik obrolannya di Toys Rama episode kali ini ngebahas LWS versus Bumen. Oke, jadi buat yang belum tahu, gue bacain dulu ya, cepat dan singkat ya. Tiba-tiba Lullaby Wine Shop mengeluarkan status tanggal 9 Januari 2024 ini. Statusnya adalah gini. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk mengenai Puji Hastuti, dengan ini ada beberapa hal yang ingin LWS sampaikan. Pertama, mengenai keberadaan Puji Hastuti. Kami tidak tahu sama sekali keberadaannya sekarang karena semenjak November 2023 yang bersangkutan sudah tidak pernah masuk kerja dengan alasan sakit karena kecelakaan. Kemudian tiba-tiba pada tanggal 5 Januari yang bersangkutan mengundurkan diri secara sepihak dengan meninggalkan banyak kewajiban begitu saja. Jadi untuk posisi dan kondisi Puji, semua pihak LWS tidak ada yang tahu. Kontak terakhir dengan Puji hanya melalui email pada bulan Desember, itu pun tidak mendapat balasan. Kami juga tidak bisa menghubungi lewat HP ataupun FB. Terlepas dari apa yang terjadi dengan yang bersangkutan, kami tidak mau menduga apapun berasumsi mengenai hal tersebut. Kedua, mengenai transaksi-transaksi secara pribadi oleh Puji Astuti yang dilakukan di luar sepengetahuan LWS, sejujurnya, kami sangat terkejut dan kecewa dengan banyaknya pertanyaan dalam beberapa hari ini mengenai transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan kami. Banyak customer menanyakan status pesanan dan transaksi, dan rekening transfernya adalah rekening atas nama Puji pribadi, bukan rekening LWS. Tentunya kami kebingungan karena sama sekali tidak tahu. Sedangkan LWS bukannya tidak bisa dihubungi. Kami punya page yang selalu aktif, website yang update, dan Tokopedia yang jelas. Pilihan untuk memesan di mana tentunya adalah kebebasan pribadi masing-masing dan kami tidak dapat bertanggung jawab atas pesanan yang ditransfer di luar rekening LWS. Dalam kurung atas nama Aji atau Dani atau Christine seperti yang ditulis di FB LWS ataupun website LWS. Apalagi pesanan yang tidak pernah masuk ke database kami. Ketiga, mengenai hal-hal yang dapat LWS bantu, satu-satunya hal ini yang dapat kita bantu hanya dengan mengecek apakah ada pesanan tersebut di LWS dilaporkan oleh Puji, apakah ada DP disetor oleh Puji, dan berapa besar jumlahnya. Jelas. Jika tidak ada, mohon maaf sebesar-besarnya, sulit bagi kami untuk membantu. Karena kami sendiri ditinggalkan dengan pesanan-pesanan yang tidak jelas, nama-nama dan data-data yang disamarkan oleh yang bersangkutan, dan kebanyakan DP sangat minim atau bahkan tidak ada DP sama sekali. Belum lagi barang-barang yang hilang tanpa pelunasan dan hal lainnya yang kerugiannya sangat besar. Ditambah lagi banyak testimoni di mana mereka banyak diberikan harga lebih tinggi dari yang seharusnya diberikan. Alasan yang bermacam-macam karena barangnya yang tidak kunjung sampai atau bahkan tidak ada berita sama sekali hingga terjadi salah paham mengenai kualitas LWS. Gue lanjut lagi ya guys. Bahkan ada pelanggan lama kami yang diberitahu kalau toko LWS tidak bisa lagi dikunjungi. Sejak awal Puji bergabung dengan LWS, kami sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Tentu yang paling menyakitkan bagi kami adalah perasaan dikhianati oleh saudara sendiri.
Penjualan yang sangat menurun dan ternyata upaya penyelewengan hingga mengakibatkan nama baik LWS yang sudah lebih dari 10 tahun berada di dunia perfiguran berada di dalam resiko besar. Tetapi tidak sekalipun kami berusaha menjatuhkan orang lain atau lari dari tanggung jawab kami selama kami berjualan. Karena kami mulai dari nol, bagi yang tahu LWS, dari yang awal tahu jelas, yang kami punya hanya kepercayaan pelanggan. Dan itulah yang paling kami jaga. Yang menjadi fokus kami sekarang adalah satu, mengembalikan kepercayaan kalian pelanggan kami. Selain itu, semua karyawan LWS menggantungkan nasibnya di sini. Bukan hanya mereka pribadi, anak, istri, orang tua mereka juga berharap mata pencarian ini supaya jangan sampai hilang. Dan tentunya itu adalah kewajiban LWS untuk memastikan hal tersebut. Untuk itu, kami perlu support kalian. Kami perlu pengertian kalian supaya kami dapat bangkit kembali. Supaya kami bisa melewati masa-masa sulit ini dan kembali terus melayani pesanan kalian. Tidak lupa berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk customer-customer yang sudah mau mengerti kondisi kami, tidak menyalahkan kami, dan bahkan mendukung kami untuk tetap bertahan. Sungguh sangat-sangat berarti sekali kebaikan-kebaikan kalian di masa-masa ini. Kami yakin kedepannya pasti bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih LWS. Guys, jadi yang barusan gue bacain adalah pernyataan resmi dari Facebooknya LWS. Nah, semenjak status ini dinaikkan tanggal 9, berapa hari itu sampai tanggal sekarang, itu rame banget. Rame di situ, rame juga di gua, rame juga di grup gua, rame juga di grup teman-teman yang lain, rame juga di grup mainan-mainan yang lain. Yang ada guanya lah pokoknya lah ya, semua grup bahas itu dan nggak sedikit dari kalian yang mention gua untuk ngebahas itu. Dalam hal ini gua mau bicara jujur guys sama kalian. Gara-gara kasus ini guys, gua ditelepon sama 5 orang, 5 orang nelpon gua pribadi khusus kasus ini. Ada satu yang bilang gini, Mike, kasus ini jangan dinaikin dulu karena ini kasusnya besar banget. Ada lagi yang bilang, Mike, gue lagi ngobrol sama Christine. Christine itu adalah ownernya yang tinggal di Jepang. Kata Christine, tahan dulu. Jangan naikin dulu ke Toys Rama atau ke coffee shop talknya Isekai. Karena lagi berjalan proses hukum. Jadi sampai proses hukum ini selesai, barulah nanti dinaikin gitu. Ada lagi yang bilang, Mike, kejadiannya nggak seperti itu. Kejadiannya beda banget gitu. Yang terjadi sekarang adalah sudut pandang dari LWS. Ada lagi yang nelpon juga, Mike, yang bener tuh kayak gini loh. Gua abis ngobrol sama ini loh gitu. Ada lagi juga yang kurang lebih sama. Pokoknya totalnya ada 5 orang yang ngomong ke gua. Jadi guys, di kasus ini, kenapa tadi waktu gua bacain pernyataan itu nggak gua tanggapin? Biasanya kebiasaan gua kalau ngebacain pernyataan, itu gua stop di setiap section dan gua tanggapin langsung. Begitu terus sampai pernyataan itu selesai. Kali ini nggak. Why? Karena guys, ini gue jujur ya, yang ada di situ, yang ada di pernyataan panjang tadi, itu baru tip of the iceberg. Itu baru seujung cuil dari sekian besar masalahnya. Satu, kalian sejauh ini baru mendengar dan baru membaca dari postingan LWS. Komentarnya udah banyak tuh. Kalau kata temen gue, komentar sama reply-nya udah 700-an. Gue sih nggak ngebacain semua ya, tapi ada yang pro, ada yang kontra, tapi lebih kebanyakan yang kontra lah ya. Kalau kita pikir pakai logika nih guys, teman-teman itu udah kenal Puji atau Bu Men lah ya, Bu Menteri lah disebutnya kan gitu. Si Puji Astuti ini namanya Bu Men, nama gaulnya Bu Menteri. Dari 2013 guys, kalau orang mau nipu, logika ini gue bicara logika ya, tapi gue tidak membela LWS, gue tidak membela Bu Men. Gue tidak berat ke LWS, gue tidak juga berat ke Bu Men. Nanti gue jelasin kenapa. Kita bicara logika dulu nih. Kalau orang mau nipu, mau bikin ponzi scheme di mainan, itu setahun 2 tahun udah hilang. Setahun 2 tahun maksimum 3 tahun udah hilang. Udah build trust 3 tahun hilang. Bu Men ini 10 tahun bahkan lebih guys. Gue taunya dia adalah ya karyawan di sana. Tapi nggak banyak yang sebenarnya juga taunya dia adalah owner. Ya itu urusan lain lah ya. Gue belum mau bahas ke situ. Gue nggak mau ngebahas ke situ. Itu untuk episode-episode lain aja. Jadi sekali lagi yang bisa gue sampaikan ke kalian, narasi yang begitu banyak tadi itu, penjelasan yang tadi begitu banyak itu baru ya paling baru 10% dari total kasus yang udah gue denger. Tapi gue juga nggak bisa cerita ke kalian. Belum saatnya gue cerita ke kalian. Karena 1-2 hal pertimbangan yang gue dapat, pertimbangan yang gue dapat dari tim kreatif gue, pertimbangan yang gue dapat dari temen gue, pertimbangan yang gue dapat dari orang-orang besar. Gue belum, sorry banget, gue belum bisa ngomong ke kalian 70%-nya seperti apa gitu. Nah, akan lebih fair, akan lebih adil kalau semua teman-teman ini juga harus denger versi Bu Men seperti apa. Bu Men ini lagi diem nih. Nah, yang gue tahu juga Bu Men diem ini bukan
Bukan berarti Bumen kabur. Gue yakin Bumen nggak kabur ya, karena memang udah ada klarifikasi Bumen dengan beberapa teman-teman gue ya. Udah nyampe ke Isekai ini udah. Jadi bocoran gue tuh banyak banget guys. Intinya gue kasih tau aja deh. Bocoran gue tuh banyak banget dari orang-orang yang memang langsung tahu gitu. Nah, saking banyaknya, gue juga jadi berpikir kasus ini terlalu besar untuk gue selesaikan di satu video. Bukan maksudnya gue mau bikin kalian penasaran, enggak guys. Cuman kalau misalkan gue ngomong sudut pandang gue di sini sekarang, ujungnya jadi gue nanti salah ngomong karena yang gue tahu juga belum full 99%. Yang gue tahu sekarang ditulis di sini baru 5-10%. Yang gue tahu dari luar, dari versi yang bersangkutan, itu baru sisanya sekitar 60-70%. Jadi masih ada plot hole lagi. Kalau gue ngomong, bisa-bisa gue salah. Kalau gue salah, ya namanya media kalau salah ya kredibilitasnya dipertanyakan juga ya. Gue juga nggak mau jadi kayak model-model TV One yang asal ngomong juga. Nggak mau lah gue lah. Makanya di setiap kali gue podcast atau di setiap kali Toys Rama atau Coffee Shop Talk, gue selalu menampilkan bukti-bukti otentik berupa screen capture. Screen capture gue juga banyak banget. Udah banyak banget dari yang di Facebook yang kalian bisa lihat sendiri, dari percakapan di grup yang rahasia, dari percakapan cuma 2 orang, itu udah banyak banget guys. Tapi dan again, menurut gue, untuk kasus ini, gue ada di posisi yang lebih tahu dari kalian. Tapi untuk semua teman-teman yang nonton, kalian terlalu cepat menilai dari satu postingan doang. Sorry to say. Gue pengen banget sebenarnya share yang info yang gue punya nih. Gue pengen banget. Tapi gue nggak bisa share. Bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah apa. Bukan. Tapi masalah nama baik seseorang yang harus kita jaga. Beda dengan Toys Rama yang lainnya, di mana gue berani menyebutkan nama segala macam ya. Karena memang orang itu jelas salah. Kalau memang nggak ngerasa salah, datang aja. Nah sekalian, di video ini, gue mau ngundang Bumen. Kalau Bumen nonton nih, gue mau ngundang Bumen datang ke Isekai. Kita bikin klarifikasi dari sudut pandang Bumen. Dengan adanya pernyataan dari LWS, dengan adanya klarifikasi dari LWS ini, agak susah rasanya Bumen kalau mau counter. Oleh karena itu, gue di posisi tengah, tidak ngebela ke kiri, tidak ngebela ke kanan. Gua membuka pintu gua membuka pintu Isekai untuk Bumen datang melakukan klarifikasi. Nanti gua temenin, gua juga akan nanya nyecer juga, tapi ya tetap aja gua tetap di tengah, tidak bela ke kiri, tidak bela ke kanan. Jadi gitu aja guys, sekali lagi guys, jangan terlalu cepat menilai guys. Ini lebih gede dari yang kalian bayangkan. Jauh, gua bukan bicara gede masalah miliaran-miliaran uang ini ya. Bukan bicara masalah barang ini ya, bukan bicara masalah nominal barang yang tidak bisa di-deliver atau DP yang nggak tahu kemana atau nama yang apalah segala macam atau pesanan yang hilang lah apa. Gue tidak bicara itu, tapi maksud gue secara kasus ini wow. Jadi daripada gue juga salah ibaratnya gitu ya, gue cuman kasih tau ke kalian itu aja dulu. Nanti jika waktunya tepat, gue akan ngomongin lagi lebih detail. Dan sekali lagi, gue berharap banget Bumen mau datang ke sini dan ngobrol di podcast bareng sama gue. Oke? Jadi Michael Chu, raja terakhir dari Isekai. Gitu aja dulu. Jangan lupa kalau mau traktir gue kopi nih, linknya dari sebelah kanan bawah. Terus sosial media semua tetek bengek apa. Sign out dulu untuk episode kali ini. Peace out guys.